beda-beda orang di mulai mau menikmati itu karya tuh. Ada mungkin barangkali dia butuh barangkali momen-momen di saat dia lagi sendiri misalnya gitu. Nah itu kadang juga dia butuh perangkat yang ini yang mendukung. Dia sampai usahakan itu. Dia sampai usahakan belikan tape, barangkali tape yang ya yang mungkin high res lah ceritanya apa gitu. Tidak ada yang sia-sia gitu. Betul. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada, jadi Tidak ada yang berarti memang, sia-sia. bukan wajib sih, harus. Iya itu deh, artinya kembali lagi ke motivasinya band itu sendiri deh. Apakah mau mereka karyanya itu mau diapresiasi bagaimana? Tapi yang beli ini bareng. Iya gitu, karena dia suka sekali toh, dia suka sekali ini. Dia suka isinya atau cuma gambar beli buta Dulu, jadi itu dulu begitu malah. Jadi apa dia lihat itu? Artworknya. Halo sahabat semua, sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua yang selalu mendukung channel ini. Kembali lagi bersama saya Ale Isbek dan Sofian di MMC. asik. Jadi kegiatan kali ini adalah salah satu konten yang diadakan oleh Strayhead, yang dimana kita akan membahas tentang kaset atau rilisan fisik ya. Iya betul Lek. Jadi apa sebenarnya yang menurut Pak bagus diperbincangkan di konten kali ini buat teman-teman, biar teman-teman paham tentang apa itu kaset atau rilisan fisik. Iya. Tapi mungkin sedikit informasi di konten-konten kedepannya kita akan membahas tentang kaset-kaset yang diproduksi oleh teman-teman kita dari luar ya. Bisa Bisa juga. Banyak sih Om Ale, banyak yang bisa kita bahas dari rilisan fisik sebenarnya. Tapi lagu bukan film. Lebih spesifik ke lagu kayaknya Asik gitu. Kita lebih relate saja. Film kayaknya terlalu jauh. Tapi bisa nanti ada kan banyak rilisan-rilisan soundtrack film apa malah itu bisa kita kupas. Oke, jadi kali ini yang pertama itu kita akan bahas tentang rilisan fisik. Seperti apa sih itu rilisan fisik menurut Tanda Sofian dari MMC? Iya. Rilisan fisik sebenarnya Om Ale artinya dari dulu. Udah apa ini saya merokok tuh? Bebas Om Ale. Asik sekali. Mau minum juga. Jangan. Oke lanjut. Iya. Rilisan fisik. Jadi rilisan fisik kan dulu artinya awal-awalnya memang dibuat khusus untuk teman-teman musisi, artis apa untuk bisa merekam karya-karya mereka gitu. Nah terus model formatnya itu yang kita kenal itu pertama itu piringan hitam, kaset, dan terakhir itu CD. Yang sebenarnya yang lain juga ada kayak mini disc, Betamax apa dan lain-lain gitu. Oh jadi ternyata banyak ini, jadi banyak jenis-jenisnya formatnya gitu. Iya. Jadi kita makin kesini tuh kayaknya lebih ke format kaset toh gitu, karena di Indonesia sendiri sebenarnya kayaknya budayanya itu memang dari dulu lebih familiar kaset sih sebenarnya gitu. Kalau VCD atau flashdisk apa sih? Ya itu dia, artinya itu juga bentuk format rilisan fisik juga sebenarnya, memuat karya-karya atau apa gitu yang disimpan dalam flashdisk apa. Tapi kan itu tadi kalau flashdisk kayaknya baru di era digital makin baru ada yang namanya flashdisk. Betul, sudah masuk era digital gitu. Iya. Nah kalau yang kita yang bahas saat ini kan artinya lebih ke analog kemarin. Lebih ke analog artinya yang memang direkam secara konvensional sekali begitu. Belum kecanggihan teknologi tuh belum kayak di era sekarang begitu. Iya, kayak kaset pita ini gitu. Jadi apakah semua musisi bisa membuat rilisan fisik itu, apa tergantung budgetnya? Kalau mengenai budget artinya kan itu kita berbicara mengenai masalah anggaran apa sebenarnya gitu. Individu ya? Iya, cuma kan artinya di sini itu apalagi kalau sekarang kan artinya mau tidaknya gitu, mau dirilis dalam bentuk rilisan fisik atau tidak gitu. Betul. Tapi yang dulu itu memang dulu orang berharap bahwa bagaimana pendistribusian rilisan fisik ini bisa tersebar secara masif
gitu. Nah, orang dulu itu berharap bahwa ada media yang bisa lebih mempublikasikan lebih luas lagi gitu. Jadi dulu itu orang apa lewat cara apa di samping kayak koran, radio apa. Betul. Nah, sekarang kan internet. Sebenarnya kan harapannya pendistribusian rilisan fisik itu sebenarnya lebih masif lagi Ini saya gitu. bertanya sedikit Anda. Ini bentuk rilisan fisik apa harus dia bentuk dalam bentuk kaset, VCD atau digital? Dan untuk era sekarang itu kalau kita berbicara masalah kaset itu kayaknya orang-orang tertentu mami yang punya Iya, iya betul. kaset atau Iya, tape. iya, iya. Jadi apakah dalam format digital itu bisa disebut juga rilisan fisik atau berbeda ya? Ini kita artinya rilisan fisik memang yang nyata begitu Male, Oh, gitu toh. Artinya ya ada fisiknya begitu. oh digital lain lagi. Digital lain lagi, itu kan artinya sama-sama model pendistribusian, penyaluran karya itu sendiri gitu. Jadi biar lebih keren harus ada rilisan fisik. Memang sebenarnya pada hakikatnya memang mesti fisik. Betul. Cuma sekarang perkembangan teknologi begitu harapannya ya bisa lebih masif lagi tadi Karena pendistribusiannya. sekarang kan banyak musisi baru atau band-band baru yang Iya, mulai meluncurkan albumnya atau singlenya itu iya. tanpa memiliki rilisan fisik. Terus dia mempromosikan karyanya itu melalui digital. Platform digital. Apa itu masih bisa disebut musisi atau seniman gitu? Saya bisa mewakili ini maksudku kalangan itu kan ya memang musisi kan musisi Oh, kita musisi gitu ya. ya. Tergantung bagaimana cara mempromosikannya. Iya, bagaimana karyanya itu bisa terdistribusikan itu kan sekarang kendalanya di situ ya toh gitu. Ada orang yang mau memang secara instan ya memang platform digital gitu. Tapi sebenarnya awalnya itu memang sebelum era digital ini sebenarnya kan ya memang awalnya memang rilisan fisik gitu, rilisan fisik. Terus kita bicara tadi mengenai masalah single, itu dari dulu memang orang rilis single memang bahkan ada yang rilis single itu dalam bentuk kaset, misalnya single toh belum format full album gitu. Itu dari dulu memang sudah ada Om Ale. Cuma barangkali cost-nya itu lebih besar. Jadi tapi itu sebenarnya media promosi juga sebenarnya pada saat dulu gitu. Jadi misalnya kayak kemarin kayak dulu itu Metallica itu mempromosikan album Black-nya itu dia mengeluarkan sampai berapa album single, mulai dari Wherever I May Roam, Entertainment, dan Unforgiven itu 4 atau 5 kalau tidak salah, ada kasetnya. Nanti saya kasih lihat di edisi Oh, kita berikutnya. punya semua itu. Ada saya punya, ada. Tapi menurut kita anggaran terbesar yang dikeluarkan apakah dalam bentuk fisik atau digital? Karena untuk sekarang kan kalau mengeluarkan rilisan fisik itu kayaknya boleh ditinjau para musisi-musisi sekarang. Mungkin faktor anggaran atau bagaimana? Enggak Om Ale. Besaran mana anggarannya kalau dihitung-hitung ini? Lebih besar anggarannya fisik memang. Fisik memang. Artinya kan kalau itu kan mengenai kita bicara lagi tentang kebiasaan, habit sebenarnya budaya-budaya yang sudah terbangun memang sebenarnya sekarang tuh gitu, karena memang orang sekarang digital ya orang lebih dominan rilis di platform digital, baik itu single, full album begitu. Cuma sekarang itu di sisi lain juga ada orang yang bergerak memang di bidang yang sektor real istilahnya gitu. Jadi kayak percetakan lah, apalagi sampai ini mulai dari hulu ke hilir, mulai lagi sampai dibuatnya nih kaset memang dari hulu ke hilir itu memang ada. Tapi untuk produksinya itu memang sampai sekarang masih ada. Jadi Ada peminat tetap ada kan sampai sekarang juga orang masih. mungkin karena begini, sekarang kan era digital yang dimana memang orang bisa rasakan itu atau mendengarkan melalui handphone. Nah, apakah sekarang itu masih ada yang berpikiran, ketika saya membuat rilisan fisik, kayaknya buang-buang duit untuk pola pikir yang tiap manusia kan beda-beda. Betul, Ada iya. juga yang Iya. membuat rilisan fisik untuk
mau dibilang juga kenang-kenangan kah atau bisa jadi dokumentasi perjalanan hidupnya di Iya, selama bergelut di dunia musik. paham ya. Ada juga yang berpikiran nih daripada saya buang-buang uang untuk membuat rilisan fisik, Iya, mending saya digital saja. Karena digital kan otomatis kalau di platform musik nih bisa dapatkan feedback yang lebih banyak. iya, iya. Menurut tak bagaimana tentang kalau ada pola pikir yang seperti itu? Kalau tidak ada yang salah Tidak ada yang sebenarnya, salah. tidak ada yang salah sebenarnya. Cuma artinya dari spirit Ji, mereka yang mereka mau bangun gitu kan. Jadi kalau misalnya oh karyaku ini mau dikasih bagaimana gitu supaya artinya kan bagaimana kita mengapresiasi gitu. Baik itu bandnya sendiri mau mengapresiasi karyanya mereka bagaimana, terus bagaimana orang lain mau mengapresiasi karyanya band itu gitu. Jadi di situ nih kita lihat bagaimana effortnya itu orang menghargai karyanya musisi atau band itu. Di Tapi situ kita bisa lihat. kalau dilihat dengan kasat mata, yang masih senang dengan rilisan fisik itu kayaknya enggak sebanyak tahun-tahun 90-an begitu Iya, dia. iya memang. Tapi menurut kita yang bergelut di dunia itu eh karena MMC Record juga ini kan punya ini Iya, label. label ya. Nah, selama ini di masuk di tahun 2000-an atau 2020 apa masih ada aja yang produksi di MMC sendiri untuk band lokal. Iya, untuk khusus di band lokal sendiri ada atau tidak ada, masih ada atau tidak. Itu itu kan artinya bagaimana industri itu menggeliat sebenarnya. Iya, jadi kalau memang industri ini mungkin barangkali dari sisi sektor realnya tadi yang saya bilang, toko fisik dan orang-orang yang ada di belakangnya ini sampai ini sampai di tangan penikmatnya itu selama masih ada itu saya rasa masih ada sampai sekarang. Masih masalah. Gitu. Kalau ada yang buat berarti ada yang minta. Iya. Kalau ada yang jual pasti ada yang beli. Iya. Asik. Gitu. Apa sederhana aja Om Ale. Ada permintaan gitu. Pasti ada yang produksi. Ada yang produksi gitu. Berarti tidak ada tidak menutup kemungkinan di hal-hal yang kita produksi atau yang kita buat itu akan sampai ke tangan yang benar atau yang memahami. Iya, betul. Dan maksudku tidak ada yang sia-sia gitu. Betul. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada jadi. Tidak ada yang sia-sia. Bukan wajib sih, harus. Iya, itu deh artinya kembali lagi ke motivasinya band itu sendiri deh. Apakah mau mereka karyanya itu mau diapresiasi bagaimana? Tapi untuk Gitu. saat ini ada memang yang produksi rilisan fisiknya. Kalau yang produksi rilisan fisiknya itu masih ada. Oh, masih ada. Memang Masih ada. masih hidup. Ji. Masih Om Ale. Alhamdulillah ya gitu. Peminatnya masih banyak sebenarnya, cuma Masih kan ada aja. ya terbatas karena mungkin Iya, betul ya. ndak selamanya, ndak seharusnya juga kolektor Iya, tuh. betul ya. Banyak juga pendengar-pendengar yang masih mendengarkan musik melalui Iya. rilisan fisik. Rilisan fisik Harus di digital. Malahan sekarang Om Ale itu generasi sekarang itu sudah mulai mengapresiasi. Betul. Mengapresiasi. Kadang juga artinya kita di luar ekspektasi kita saya kira sampai segitunya mereka mau mengapresiasi gitu. Kadang datang ke toko sini masih pakai anak-anak sekolah, pakai seragam sekolah, datang ke sini toh. Mereka sampai tidak tahu itu bagaimana cara kemarin yang saya dapat itu bagaimana kasih masuk kaset, tidak tahu. Tapi dia pengen beli ini barang. Iya, gitu. Karena dia suka sekali toh. Dia suka sekali ini Dia suka isinya atau cuma gambar kalau sekarang lagunya. Kalau sekarang itu lagunya beda kalau dulu ya. Kalau dulu itu orang ada istilahnya itu lihat gambar dulu. beli buta-buta istilahnya. Ya beli buta. Dulu. Jadi itu dulu begitu malah. Jadi apa dia lihat itu? artworknya. Artwork di cover depannya kan dulu gitu. Berarti itu juga yang menjual nih. Iya sebenarnya dari menjadi nilai tambah gitu. Betul. Ya, jadi wajar memang kalau kita bilang tadi bahwa dulu itu lebih masif gitu penjualan karena ya itu tadi banyak penilaiannya itu konsumen itu bukan hanya dari lagunya
itu lagunya itu kesekian pi biasa. Tapi banyak itu orang datang ke toko memang ada nih uangnya. Uang dia sudah ada, dia sudah pegang uang, nanti di toko baru saya mau beli apa saja gitu. Tapi Itu. kan kalau rilisan fisik itu anggaplah band A. Band A ini mungkin mau dibilang ada juga beberapa lagu yang Iya. enak didengar. Pokoknya kena di hati tak. Iya, iya. Dan ada beberapa lagu yang kayak biasa-biasa gitu. Iya, iya. Dibanding kalau digital kita putar, Iya. kita tinggal pilih oh ini lagu yang saya senangi. Iya. Cari lagi band lain. Iya. Kalau rilisan fisik kan harus Iya. kayak beli kaset A, Iya. walaupun di kaset A itu Iya. ada di sekitar 2-3 lagu yang kita suka, yang lainnya Iya. tidak. Tapi tetap dia ada yang minat walaupun seperti itu. Iya, itu dia Om Male. Kadang dari satu album itu cuma 2-3 lagu yang dia suka toh. Itu kadang itu jadi menimbulkan rasa penasaran yang lebih tinggi. Karena dia pikir gini, di samping lagu 2-3 lagu ini mungkin masih ada materi-materi lain yang lebih bagus malahan gitu lah. Itu mereka itu di situ sama bisa dibilang juga diuji ininya kecintaannya sama band ini, musisi ini. Di situ mereka effortnya gitu. Jadi mau juga dibilang teknik marketing dari band ini. Iya Karena itu, iya betul. anggaplah kita punya 2 lagu yang menurut tak bagus, Iya. yang lainnya ini kayak ragu juga, tapi untuk mempromosikan ini ya dibikinkan digital rilisan fisik. Iya. Jadi otomatis yang lain ini pasti terdengar ini yang Iya. lagu-lagu yang lain nih. Itu. Jadi bisa menjual. Nah, itu Mi, di situ tadi saya bilang bahwa memang ini rilisan fisik dengan platform digital itu sebenarnya kalau saya bilang di tempat manapun itu bahwa sebenarnya itu mereka itu saling menunjang antara rilisan fisik dengan platform digital. Di situ bagaimana caranya ini karya bisa terdistribusikan secara masif. Mungkin platform digital bisa membantu di sisi itu gitu. Gitu Male. Tapi menurut tak audio yang keluar dari rilisan fisik dengan digital enakan mana? Kalau saya pribadi kan orang beda-beda ya. Kalau saya pribadi memang rilisan fisik Om Ale. Yang lebih ini Iya, rilisan fisik. Beda memang. Dulu saja waktu mulai pengalihan dari rilisan fisik ke digital MP3 itu sudah terasa sekali. Apalagi sekarang itu makin terkompres sedemikian rupa, jadi menghilangkan berbagai unsur-unsur elemen sound, bunyi itu memang ada yang hilang di situ dan kita bisa dengarkan secara utuh itu di rilisan fisik. Gitu. Jadi kalau ada memang yang maniak yang pemburu sound memang itu ada memang. Dia tidak mau ada kehilangan unsur-unsur itu, makanya dia lebih kejar itu tadi, rilisan fisiknya. Mungkin karena didorong oleh motivasi kecintaannya tadi itu Male. Kecintaannya sama band ini gitu. Jadi makin effort lah untuk memburu rilisan fisiknya. Tapi kan untuk saat ini kayak kita berkunjung ke rumahnya teman tak. Ini kalau dulu kita ke rumahnya ke teman A, pasti ada tape dan pasti dia memiliki kaset. Iya dulu ya. Pasti ada tape atau VCD. Nah sekarang ini pada saat itu masih bisa ada beberapa rumahnya teman tak, ada sekitar 6 teman tak. Tidak usah jauh-jauh, teman lorong saja. 6 teman tak ini yang di lorong, tetapi kita ke rumahnya masing-masing ini pasti ada kaset tape-nya dan kasetnya atau VCD atau VCD-nya, VCD-nya dulu. Iya. Nah sekarang ini mau dibilang kayak Nami ini paling satu mami yang punya ini. Tapi salah satu dari Nami ini masih senang cuma mendengar, tapi dia sudah tidak memiliki ini yang namanya tape ataupun kasetnya langsung. Itu menurut tak bagaimana? Tapi tetap dia juga laku di pasaran. Yang kayak begitu. Kadang saya heran sih. Sebenarnya ya memang begitu keadaannya sekarang. Jadi bukan sebuah permasalahan sebenarnya, karena itu tadi ada sendiri itu pasarnya kan di sini itu sebenarnya itu yang lebih kita tekankan itu ke bandnya itu sendiri sih sebenarnya gitu. Bagaimana dia tetap survive gitu di kondisi yang sedigital sekarang ini. Berarti gitu. memang perjuangan karena
saingannya digital. Nah digital ini mau dibilang biar didengar secara gratis nih ya, walaupun pakai data tuh Iya, iya betul. sudah bisa mendengarkan. Sedangkan kalau rilisan fisik harus kita berpikir atau spekulasi berkunjung ke toko kaset. Iya. Alasan mau beli padahal kita dengar ini lagu yang Iya, belum kita dengar, mau jadi Betul. dengar full, oh seperti Iya, ini heeh. lagunya si band ini. Iya, iya. Iya, iya, kayak apa, kan itu mi tadi, beda-beda orang di mulai mau menikmati itu karya tuh. Ada mungkin barangkali dia butuh barangkali momen-momen di saat dia lagi sendiri misalnya gitu. Nah, itu kadang juga dia butuh perangkat yang yang mendukung. Dia sampai usahakan itu. Dia sampai usahakan belikan tape, barangkali tape yang yang mungkin high res lah ceritanya atau gitu. Ampli, speaker yang bagus demi untuk menikmati karya ini tadi. Jadi di situ juga kita bisa nilai gitu bagaimana pribadi-pribadi masing-masing. Oh, kalau dia nikmati karya ini mungkin barangkali ya segini saja mungkin sudah cukup nih dia rasa toh. Nah, ada juga memang memang seleranya dia mesti dengar lebih detail apa atau intinya kan masing-masing punya motivasi gitu. Masing-masing punya motivasi dan itu semua enggak salah sebenarnya. Begitu. Kan sebenarnya masalah akses, hanya masalah akses untuk menikmati karya teman-teman band ini sebenarnya cuma itu. Dan dulu juga itu ada sedikit cerita, setiap ada kaset baru yang dibeli teman tak, Iya. itu kadang di tongkrongan itu diputar sampai berkali-kali. Iya. Yang akhirnya pernah ada satu momen itu bandnya apa di Endang Sukamti album pertama. Iya. Nah di tongkrongan itu diputar dari jam 10 sampai subuh. Secara tidak langsung ini lagu satu kaset ini si A dan B langsung dihafal. Iya. Bisanya ini. Iya. Memang pengaruhnya sebesar itu kan. Kalau memang kalau dulu kan anak-anak band kalau mau ikut event atau mau ngulik-ngulik itu pakai kaset gitu. Siksa ini kasih kembali gitu. Nah di era sekarang itu enak nih. Ada digitalnya yang tinggal di sini segini kita mau di sini tinggal mundur sendiri. tapi ada juga seni tersendirinya kan dari itu tadi apa motivasi untuk menikmatinya itu apa, urgensinya apa. Kalau misalnya untuk mau menikmati ya itu tadi ada yang mau ngejar kualitas, ada memang yang mau seadanya, terus ada juga urgensinya mereka mau untuk ngulik-ngulik tadi. Orang kan dulu memang pakai kaset, rewind, forward apa segala macam. Itu juga dulu berharap ya bahwa besok mudah-mudahan ada teknologi yang cuma sekali pencet. Itu tuh dulu dari dulu itu kan sudah begitu. Tapi sempat lagi kepikiran di situ. Saya sempat. Kalau saya dari pikiran sampai ke situ bilang bahwasanya ada era digital yang dimana kayak salah satu benda kita pegang ini kita bisa dengar. Dikipas-kipas. Sekarang luar biasa memang. Iya itu dia Male. Tapi memang tuh pada saat itu mau dibilang itu diputar-putar berkali-kali. Habis kembali. Satu album itu siapa itu lagu-lagunya sampai apa bedanya Om Ale? Sekarang begini Om Ale. Apa bedanya penikmat musik yang dulu sama sekarang? Itu kan sekarang itu yang kita mau tahu. Apa bedanya? Padahal sama-sama dengar lagu tah? Ada menikmati musik sama-sama tuh. Beda, tapi ada seni tersendirinya dalam mendengarkan itu. Pertama juga dengarnya itu bareng-bareng sama teman dulu karena mau dibilang itu kalau di tongkrongan itu mau dibilang tidak semuanya ke orang mampu yang bisa beli kaset paling salah satu teman tak mampu beli kaset sedangkan teman tak mampu beli kaset ini bukan musisi tapi dia mampu beli pada saat itu nah itu yang kita dengar-dengar nah karena ada peluang untuk mendengarkan pada saat itu kesempatan mungkin dengar jadi kita tahu ini lagu padahal tidak mampu jadi beli ini sampai kayak orang ngomong ini harganya kaset 100.000 ini 150 antara percaya dan tidak percaya karena memang kita pada saat itu tidak beli secara langsung nah berputarnya waktu masing-masing bisa make kerja apa bisa berpenghasilan bisa make beli sendiri dan ternyata indah semua hal yang kita bayangkan ini kaset dan walaupun
harganya memang beda-beda. Iya. Band ini beda harganya, Betul. band ini beda harganya. Iya. Tapi ada kenikmatan tersendiri. Memang. Cuma yang membedakan pada saat ini sih mungkin kalau rilisan fisik ya itu harus dibeli dulu Iya. rilisannya nih band, Iya. baru kita bisa dengar. Iya. Kalau digitalnya untuk di era sekarang ya Iya. tinggal cari nama bandnya. Iya. Mau dari tahun 1 itu band kita sudah dapat nih sekarang Iya, di salah satu platform. Iya. Itu sih kelebihannya. Iya, artinya bagaimana kita mengaksesnya toh? Betul. Nah, itu saja gitu. Nah, itu tadi saya bilang, saya sambung lagi tadi. Sama aja juga kasusnya. Pada saat belum ada handphone dulu diciptakan gitu. Kurang lebih sama aja Malik. Kita mau di tongkrongan itu sebenarnya enggak perlu ada baku janji apa, tapi Betul. jam sekian memang anak-anak sudah pada di sana toh. Kita Mau ke rumahnya teman tak langsung jakian dewe itu pasti ada. Kalaupun keluar paling enggak lama. betul. Sekarang ada handphone belum tentu juga bisa ketemu. Iya. Saya kasih itu Ji, penggambaran di situ Ji. Jadi yang bedanya itu rasa Ji barangkali. Iya. Bagaimana itu rasa ditumbuhkan. Saya kalau berbicara nih masalah rasa biasa traveling otak biasa. Jadi mungkin begini kan dah. Iya. Karena waktu juga tidak banyak untuk kali ini di Siap. sesi kali ini tidak banyak. Betul. Karena sebenarnya promosikan gini channel. Kesimpulannya mau tahu langsung Iya. tentang rilisan fisik dan digital. Iya. Kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya rilisan fisik sama digital itu tadi saya bilang harus bisa seiring sejalan, saling menunjang, saling melengkapi untuk proses pendistribusian karya-karya teman-teman band. Intinya teman-teman apa yang dibuat ini tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada sia-sia, dan semua itu memang kembali ke band itu sendiri. Betul. Sebenarnya gitu. Jadi kalau dari saya buat teman-teman yang sudah punya karya bisa mungkin dieksekusi. Apalagi di MC Shop. Nah, situ bisa dieksekusi rilisan fisiknya. Jadi otomatis tidak ada yang sia-sia intinya. Tidak ada sia-sia. Jadi di MMC Shop tidak ada yang sia-sia. Tidak ada sia-sia. Oh, asik sekali. Oke, mungkin sampai di sini mungkin. Dan dari kayak kurang serasa Malik. nanti pila karena waktu juga nih malam nih ada jam 2 malam ini kayaknya. Maaf Pak dengan Malik. Nanti lagi kita berjumpa karena kita mulai ini dari jam 1:30. Iya. Ini malam sekali nih. Malam sekali nih ya. Acara bega. Oke, teman-teman. Mungkin dengan berakhirnya pembahasan kita kali ini maka berakhir pula perjumpaan kita di konten kali ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Oke, mungkin sampai di sini di perjumpaan kita. Saya Alice Beck. Saya Sofyan MMC. Undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.